Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang babun nahyi an sakiriyah. Bab larangan mencela atau mencaci angin. Coba dibaca dalilnya an. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbur riha fa iza ra'aitum ma takrahuna faqulu." Janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hazihir rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hazihir rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih menurut At-Tirmizi. Iya. Kita ulangi, an Ubay bin Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur-rih, janganlah kalian mencela atau mencaci angin. Fa idza ra'aitum, adapun apabila kalian melihat mata krohun, apa yang kalian tidak sukai, fakulu, maka bacalah Allahumma, ini doanya ya. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu min khairi hadhihi, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada padanya, wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang dia diperintah dengannya, wa na'udzu bika min syarri hadhihi, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, wasyarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada padanya, wasyarri ma umirat bih, dan kejahatan apa yang dia diperintahkan. Shahhahu Tirmizi, Imam Tirmizi telah mengesahkannya. Nah, hadisnya hadis ini dibawakan ke dalam pembahasan tauhid, ya kan? Ini kan larangan ya, hadis ini berupa larangan mencela angin ya. Kenapa kita dilarang mencela angin? Karena mencela angin sama artinya mencela orang yang sama artinya mencela zat yang mengaturnya, yaitu Allah. Nah, itu sebab larangannya. Tidak boleh kita mencela angin. Nah, karena angin itu bertiup menurut perintah Allah. Nah, mencela angin itu merusak tauhid, ya, tidak boleh. Jadi kita mencela angin. Makanya kalau melihat ada angin, kan kita kalau cuaca ada panas, ada dingin, ya, ada panas kering, ada panas lembab, ada dingin kering, ada dingin lembab. Lembab dikabarkan angin sudah, ya. Nah, kalau kita merasakan angin yang tidak kita suka, cuaca panas misalnya, atau dingin sekali yang tidak membuat kita nyaman lah, begitu maksudnya. Nah, kita disuruh baca doa ini, tuh, dihafal tuh doanya, ya kan? Allahumma, dan seterusnya sampai wasyarima umirat bi, jadi doanya. Nah, hafal, ya kan? Larangan bertiup kencang. Pada dasarnya itu angin bertiup, kan? Itu nikmat dari Allah.
Tapi kadang-kadang nikmat itu berubah menjadi malapetaka karena sebab dosa-dosa manusia, sama kayak hujan. Misalnya hujan pada asalnya rahmat Allah. Nah, rahmat Allah yang berupa hujan itu bisa menjadi malapetaka disebabkan ulah-ulah tangan manusia. Misalkan terjadinya banjir, nah sebab siapa? Manusia, jadi kan kurang menjaga saluran-saluran air, dan itu menjadi azab itu, ya kan? Jadi ada angin yang membawa kebaikan, ada angin yang membawa keburukan. Kita disuruh berlindung kalau keburukan, ya kan? Tuh. Angin ada yang sangat panas, ada yang sangat dingin. Tapi itu kemarin ke Bandung dingin kan? Dinginnya wajar apa enggak? Enggak kalau buat kita biasa, enggak. Kalau ya? beda sama di sini lah. Kalau beda yang sejuk-sejuk yang enak yang kita membuat kita nyaman, itu menjadi suatu nikmat. Tapi kalau dinginnya Parah. Yang dulu pernah ke Tengger, tahu nggak daerah Tengger Lumajang? Pernah nih. Gunung apa itu? Gunung Bromo, di Bromo samping Gunung Bromo, gunung apa bang? Merapi. Hah? Iya, Bapak Merapi. Nggak tahu nih. Dieng, Bukan dia. Samping Bromo. Tengger. Iya Tengger, daerah Tengger. Ada gunung tuh. Gunung apa yang lupa itu? Kalau lupa yang tertinggi itu di Jawa tuh ada. Itu dinginnya luar biasa. Itu keluar kalau habis maghrib, kan pada nginep di masjid juga. Itu nginjek lantainya aja kayak nginjek air freezer. Iya. Dinginnya, saking dinginnya. Nah itu kan menyiksa kan, anginnya kan. Iya. Nah, kita disuruh berlindung kalau kita kalau udara sangat dingin sekali gitu ya. Begitu pun panas gitu. Begitu juga panas. Yang kemarin tuh kita tuh ya kan, sangat panas, sangat kan. Ini baca doa ini, ya kan. Kita berlindung. Gak boleh kita mencela ke angin. Tapi bukan angin aja, cuaca maksudnya. Ya cuaca sih, iya kan angin, cuaca juga kan. Termasuk bagi cuaca. Cuaca panas, ya karena anginnya. Itu. Nggak ada angin, itu anginnya kecil, kan. Ya, kemudian jadi itu di sini melarang kita mencela angin karena dia makhluk yang diperintah Allah. Mencela angin sama seperti mencela Allah, yakni tidak menerima qadanya Allah, takdirnya Allah. Nah itu letak masalahnya di situ, ya. Kemudian Rasulullah SAW membimbing kita supaya mengembalikan kepada penciptanya, yakni dengan meminta kepada Allah dari kebaikannya dan berlindung dari kejahatannya, ya. Itu. Jadi kalau kita misal panas gitu kan sering ya, gitu nih, aduh, banget. Kalau kita nggak menerima, sama masuk bab ini, ya. Dingin banget. Tapi kalau sekedar mengucapkan dingin tapi gak ada niat buat ini, apa namanya? Buat mencela. Boleh nggak? Nah, boleh enggak? Boleh. Boleh aja itu sebentar. Yang penting Kan, jangan. dingin banget nih. Yang penting jangan ada mengeluh, tidak menerima keputusan Allah. Tetapi dalam hal ini sekalipun misalkan dibolehkan ya, karena kita tidak menisbatkan itu kepada Allah. Lebih selamat kita jangan ucap itu. Diam aja. Ucap aja alhamdulillah atau sedikit-sedikit yang ini itulah alhamdulillah gitu. Begitu pun hujan ya. Sama hujan sebagai ungkapan kita menerima keputusan Allah. Insya Allah itu lebih selamat. Ya, atau berpikir apa ya, subhanallah, dingin, iya. Jadi kebiasaan itu kita yang hal yang kelihatannya sepele, dia kan kita latih. Bisa dipahami ini ya. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, coba dibaca. Coba judulnya dulu, baca judulnya. Judulnya apa ya? Kandungan bab ini.
Bab selanjutnya. Lanjutnya. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Iya. Ya, udah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyati yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Al-Imran ayat 154. Ya. Kita ulangi. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yazunnuna billah, mereka menyangka kepada Allah, yakni mereka orang-orang munafik maksudnya di sini. Ghairal haqqi, dengan tidak benar. Seperti dzannal jahiliyah, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Yaquluna, mereka berkata, ini sangkaannya, halana minal amri min syai', apakah ada bagi kami dari perkara itu sesuatu itu. Kemudian kul innal amra, katakanlah sesungguhnya perkara itu semuanya adalah milik Allah. Ya. Pertama sini zon itu sangkaan, dugaan, lawan dari keyakinan. Sangkaan yang tidak benar, atau tentang dugaan yang tidak benar terhadap Allah, maka itu dikatakan seperti persangkaan orang-orang jahiliyah. Husnuzon, situ tujuan apa ya? Sangka ya? Judulnya larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Ya, dengan bahasa ini kita jadi ungkapan ya, suuzon sama husnuzon. Itu tulisannya begini. Nah, husnuzon. Husnun itu baik, kan? Sangka, baik sangka. Kalau buruk, uzon, itu tulisannya begini. Tuh. Buruk, zon sangka, uzon buruk sangka, husnuzon baik sangka. Tulisannya gini kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, kita lanjutkan. Apa sih buruk sangka orang-orang munafik terhadap Allah? Ya seperti orang jahiliyah, ya. Itu diberkatakan ya kuluna halana minal amri min syai'. Kata orang munafik, apakah ada bagi kita dari perkara itu sesuatu? Ini kan pertanyaan ya kan? Ini pertanyaan ini pertanyaan itu makna aslinya adalah mencari tahu atas perkara yang belum diketahui. Itu pengertian pertanyaan, cari tahu. Ya. Tetapi tidak selamanya orang bertanya itu nyari tahu. Nah, di antara itu contohnya orang munafik itu bertanya ini bukan nyari tahu, tetapi maknanya mengingkari, meniadakan dia. Tidak ada menafikan ini. Tidak ada bagi kita, tidak ada bagi kita pertolongan atau kemenangan sama sekali. Jadi orang munafik menyangka Allah tidak menolong orang-orang beriman. Itu sangkaan orang-orang munafik. Allah tidak menolong kami. Jadi kata tanya di sini maknanya nafi, yakni tidak ada bagi kami dari perkara ini sesuatu. Maksudnya sesuatu itu adalah pertolongan.
Jadi orang-orang munafik menyangka Allah tidak akan menolong orang-orang beriman. Nah, itu. Dan kelanjutan ayat itu begini. Kamamul ayat yufuna. Coba lihat di surat apa? Surat Ali Imran. Coba dibuka. Ada lanjutan nggak di situ? Ah? Ayat berapa, Ustaz? Ayatnya Ali Imran ayat 154. Apa? Yukhfuna fi anfusihim. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna. Ya. Ya udah. Ini lanjutannya seperti yang kemarin itu. Perhatikan dulu. Yukhfuna. Dari mana, Tat? Ya dari yukhfuna itu, dari lanjutan tadi. Yang lanjutan dipahami itu. Yukhfuna, mereka menyembunyikan. Mereka berkata, mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Ya, itu aja. Ini lanjutannya yukhfuna fi anfusihim. Mereka orang-orang munafik menyembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka, mengingkari, maksudnya mendustakan, gitu kan. Malaya beduna, apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu. Jadi yang ditampakkan kepada orang beriman, mereka beriman, tetapi batinnya kafir, tidak meminta kepada Allah dan Rasul itu bimbingan. Jadi situ ini sangkaan orang-orang munafik yang berprasangka buruk terhadap Allah, bahwa Allah tidak akan menolong orang-orang beriman pada perang Uhud. Nah, itu sangkaannya buruk, sangka masuk ke dalam bab tauhid. Buruk sangka terhadap Allah, itu menafikan tauhid. Ya. Jadi yang benar apa? Yang benar, Allah akan menolong orang-orang beriman. Kita disuruh baik sangka. Iya, walaupun pada zahirnya perang Uhud kan kalah kan muslimin. Tapi setelah itu nanti Allah akan menangkan. Nah, sekarang kita menurut logika aja deh. Ya. Dari zaman dulu, dari zamannya Nabi Nuh ya. Kalian agama muslim sama kan? Semua agama tahu tauhid. Diserang habis-habisan enggak Islam? Diserang habis-habisan. Zaman Nabi semuanya, Nabi Musa. Dan sudah yang tadi sekarang aja deh. Kok jauh-jauh deh. Dikepung sama berapa kelompok? Banyak lah. Umat Islam diserang sama apa yang namanya musuh Islam. Banyak. Termasuk Islam sendiri. Iya, di dalam orang munafik ya kan. Habis gak agamanya? Enggak. Ada Ustaz itu katakan, kalau Islam bukan agama yang diridhoi oleh Allah, ini saya sudah habis itu agama. Nggak kebetulan mau dikepung dari banyak arah. Itu secara logika, itu kan. Nah, dalam juga jadi pasti Allah akan menangkan. Nah, kita udah kiamat ya, dan soalnya ya. Nah itu. Jadi nggak boleh kita buruk sangka terhadap Allah. Ya. Agamanya pasti akan tegak dan Allah akan menolong Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, itu ditanamkan. Husnuzon seperti itu harus ditanamkan. Ya. Nah, kemudian lanjutannya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, adzannina lillah, mereka orang-orang yang bersangka terhadap billah, terhadap Allah, dzannasau, dengan sangkaan yang buruk. Alaihim dairatus sau,
atas mereka dairah peredaran azab. Maksudnya asal di sini adalah azab. Karena mereka buruk sangka terhadap Allah, maka azab itu akan beredar terhadap mereka, dan kehinaan akan menetapi mereka tidak akan bisa melewati azab itu. Lanjutannya, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka, wala'anahum, dan melaknat mereka, wa a'adda lahum jahannam, dan Allah menyediakan untuk mereka neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini lafaz yang menunjukkan larangan. Lafaz menunjukkan larangan. Allah murka. Jadi setiap perbuatan yang Allah murka itu menunjukkan dilarang. Kemudian Allah melaknat. Lalu laknat maknanya nih, dijauhkan dari kebaikan dari rahmatnya, ya. Kemudian ini ditegaskan lagi, Allah akan sediakan buat mereka neraka jahanam, betul, dikuatkan lagi. Nah, itu jadi larangannya keras. Suudzon sama Allah itu larangannya keras, bukan hal yang sepele. Dan itu tempat kembali, wasaat masiro, dan tempat kembali yang buruk, seburuk tempat kembali pada hari kiamat, yakni neraka jahanam. Jadi mereka orang-orang yang menuduh Allah di dalam hal masalah hikmahnya. Nih kalau dalam kita sehari-hari deh, misalnya contoh nih, ente lagi perjalanan bocor ban, anda punya musibah kan? Nah itu di situ ada ujian. Boleh jadi ada orang menyangka, Allah kasih musibah, ya kan? Sehingga kita tidak menerima, kemudian berprasangka buruk sama Allah. Nah kalau misalnya masuk ke bab ini kan? Masuk. Jadi jangan buruk sangka dulu sama Allah. Jangan buruk sangka bahwa Allah memberikan kemudorotan kepada kita. Kadang-kadang kenikmatan itu datang setelah kesulitan. Misalnya dia inna ma'al usri yusra, ada hikmah yang baik. Kadang-kadang itu perlu kita sikapi, baik kita dalam keadaan susah atau senang, tetap kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Karena banyak dalam masalah musibah ya, musibah kan sakit bertahun-tahun. Kita kadang-kadang terlintas dalam hati menyangka Allah nggak sayang sama kita. Nah itu namanya berprasangka buruk. Nah, itu nggak boleh kita itu. Kalau kan dalam masalah perang, ya kan? Dalam masalah juga sama aja, ya. Jadi masalah prasangka buruk terhadap Allah masuk ke dalam bab tauhid, yakni merusak tauhid. Nah, kita nggak boleh, ya. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang beriman. Nah, hikmahnya, misalnya kita dikasih musibah, itu dosa-dosa kita diampuni. Yang penting sabar, kuncinya itu. Ya. Singkatan 4 senang syukur, susah sabar. Kita lanjutkan dari berikutnya. Itu udah gak panjang. Terjemahannya doang kan? Terjemahan. Dan dibaca aja. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah berkata fil ayatil ula, tentang ayat yang pertama, fusira hadzanu, sangkaan ini ditafsirkan di annahu subhanahu, bahwa Allah subhanahu maksudnya dia la yansuru rasulah, tidak akan menolong rasulnya. Itu wa anna
amrahu, dan bahwa perkaranya saya mahilu. Saya mahilu itu maknanya akan lenyap, ya. Bahwa urusan agama ini ya, agama Islam akan lenyap. Itu sangkaan mereka, ya. Allah tidak menolong Rasulnya dan agamanya, ya, agama Islam akan lenyap. Wa anna ma asabahum, dan bahwa apa yang menimpa mereka lam yakun biqadarillah wa hikmatih, yakni bukan dengan takdir Allah dan hikmahnya. Itu sangkaan mereka, ya. Pasti ada hikmah, tapi mereka menyangka tidak begini. Wa fusira bi ingkaril hikmah, dan itu ditafsirkan dengan mengingkari hikmah, wa ingkaril qadar, dan mengingkari takdir, wa ingkari ayatima, dan mengingkari apa yang amru rasulihi, perkara rasulnya itu akan sempurna, wa ayyadharahullahu ala dini kulli, dan bahwa Allah akan menangkan kepadanya atas agama ini semuanya. Itu orang munafik mengingkari. Ini tafsiran tadi itu, ayat yang tadi. Wahada, dan ini huwa adalah zannus su, ya, sangkaan yang buruk. Alladzi dzannahul munafiqun, yang orang-orang munafik telah menyangkanya. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik fi suratil Fatih, di dalam surat Al-Fatih. Wa inna makana hadza, dan hanyalah ini dzannasau, buruk sangka li anahu dona malayali kubihi subhanahu, karena dia menyangka bukan apa yang semestinya terhadap Allah, wa mayali kubihi hikmati, dan apa yang semestinya dengan hikmahnya, wa hamdi, dan memujinya, wa wa'di as-shadiq, dan janjinya yang benar. Itu, ya. Jadi nggak pantas begitu sangkaan terhadap Allah. Faman dzanna annahu, dan siapa saja yang menyangka annahu yudilul batil alal haq, bahwa Allah akan memenangkan, yudilu maknanya itu yudilu itu kebatilan. apa itu arti? Kebatilan dan atas kebenaran. Iya, memenangkan kebatilan atas kebenaran, idalatan mustaqirah, dengan pemerintahan kekuasaan yang tetap, ya mahil, katanya ma'aha al-haq, bersamanya kebenaran akan lenyap. Nah, itu sangkaan yang batil akan menang, dan yang hak akan lenyap. Itu sangkaan yang buruk. Au angkaro ayatuna majaro bi qadaihi wa qadarih, atau dia mengingkari apa yang berjalan dengan kodoknya dan takdirnya. Wa angkaro, dan dia mengingkari ayatuna qaddarahu bi hikmatin balighah, dan atau dia mengingkari bahwa Allah telah mentakdirkannya dengan hikmahnya yang balik. Setiap takdir Allah punya hikmah yang baik, yakni hikmah yang baik, gitu ya. Yastahiqu alaihal hamdu, yang mesti pujian itu atas hikmah itu, kita memuji. Kadang-kadang kan kita manusia nggak tahu ada hikmah apa di balik setiap kejadian. Mesti kita berbaik sangka, ya. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradatin, akan tetapi dia meyakini bahwa yang begitu karena kehendaknya semata, ya. Wa aksarun nas, dan kebaikan manusia yadunnuna billah, menyangka terhadap Allah dengan bernasu, dengan persangkaan yang buruk, fima yahtassu bihim, pada apa yang menjadi khusus terhadap mereka, wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, dan pada apa yang
Allah telah melakukannya dengan selain mereka. Wala yaslamu min dzalika illa man arafallah, dan tidak ada yang selamat dari yang demikian itu kecuali orang yang mengenal Allah, wa asma'ahu, dan mengenal nama-namanya, wa sifatih, dan sifat-sifatnya, wa mujibah hikmatih, dan yang menetapkan hikmahnya, wa hamdah, dan memujinya, wa wa'dahu shadiq, dan janjinya yang benar, dan seterusnya. Ini panjang ya. Ini tafsiran penjelasan dari Ibnul Qayyim. Jadi itu yang penting kita perhatikan. Jadi nggak boleh kita bersangka terhadap Allah, karena setiap kejadian itu memiliki hikmah yang itu sudah menjadi kehendak Allah. Mesti kita tanamkan dalam diri kita berbaik sangka, yakni husnuzon terhadap Allah, ya. Kan pernah disampaikan ke kata Nabi, apa namanya, aku takjub dengan seorang mukmin dan tidak ada memilikinya melainkan seorang mukmin. Apa itu ketakjuban Nabi? Semua keadaannya baik. Itu dia. Ketika dia senang, dia bersyukur, itu kebaikan buat dirinya. Dan ketika dia susah, dia bersabar, itu kebaikan buat dirinya. Nah, itu. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah, karena setiap kodok dan takdir Allah untuk orang-orang beriman semuanya baik. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita mesti memiliki ilmu, ya. Kunci bahagia dua: sabar, cukup. Ditambah lagi satu, bukan kalau berbuat dosa mau nafsu. Oh, tobat langsung. Iya, itu. Nah, yang perlu kita perhatikan itu, kita mesti punya ilmu syukur, punya ilmu sabar. Karena kadang-kadang kita suka tergelincir, kan? Yang semestinya kita syukuri, kita nggak syukuri. Yang semesti kita sabari, nggak kita sabari. Nah, kita suka apa namanya itu, tergelincir, sehingga menjatuhkan kita kepada perbuatan dosa. Itu Nabi Musa aja pada waktu mau belajar sama Nabi Khidir, gitu kan. Kata Nabi Khidir, apa namanya, mereka menuntut ilmu, kamu nggak akan bisa mengikutiku bagi kamu, karena kamu tidak akan bisa sabar mengikutiku. Bagaimana kamu bisa sabar sedangkan kamu tidak mengetahui ilmunya, kata Nabi Khidir. Menuntut ilmu butuh sabar. Nah, sabar butuh ilmu. Berbalik. Itu. Tapi kalau dibandingkan ujian senang sama ujian susah, itu lebih berat ujian senang, karena lebih mudah lupa sama Allah. Itu. Dan sedang satu kita ada di ayat di Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, gitu, berbaring. Jadi setiap saat ini kita dalam hidup itu diperintah sama Allah zikrullah, selalu ingat Allah. Zikir ada 3 macam ya. Zikir qalbi, ingat Allah, ingat. Kemudian zikir lisan, itu juga bisa menyebut nama-nama Allah, ya, dan yang lainnya. Ini kayak ini kan juga zikir lisan nama. Kemudian zikir anggota badan, jadi misalnya seperti sholat dan yang lainnya. Jadi setiap saat itu aktivitas kita itu mesti bernilai ibadah. Itu wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup seorang muslim, ya. Dari dunia mati-matian nggak beribadah, ya. Jual apa palsu nanti deh jadinya. Kita cukupkan deh ya.
Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.